Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Perang Tanah Danyang yang ditulis oleh Dioseta. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Hancurnya pendopo kunci jagat menjadi awal dari kekacauan besar. Kehancuran itu menandakan kebangkitan para danyang hitam, makhluk-makhluk penguasa kegelapan yang kini menghuni jagat segoro demit. Setelah berhadapan langsung dengan Dewi Naganingrum, keberadaan Kalabuta benar-benar membuatku sadar betapa besar jurang kekuatan di antara kami, manusia, dengan mereka, para danyang. Selain Dewi Naganingrum dan Kalabuta, apakah ada lagi makhluk yang lebih mengerikan dari mereka? Tanya Mas Jagat dengan nada cemas. Suaranya hampir tenggelam oleh derak api unggun di tengah malam yang dingin. Kami semua terdiam, hanya suara kayu terbakar yang mengisi keheningan. Api unggun di tengah-tengah kami menjadi perlindungan sementara, melindungi kami dari kegelapan yang seolah menyaksikan setiap gerakan kami. Eyang Purbawengi memecah keheningan dengan suara beratnya. Roro Mayit, penguasa alam kematian, ucapnya. Di dekatnya, nyawa manusia hanyalah permainan. Pengikutnya tidak bisa mati, seburuk apapun tubuh mereka dihancurkan. Aku menelan ludah, membayangkan kengerian sosok itu. Lalu ada Jagatbara, penguasa api bumi. Tambah Eyang Wirabumi menggenggam kerisnya yang berkilauan oleh percikan api. Dialah sumber dari segala lahar gunung berapi dan api gaib. Semua kobaran api berasal darinya. Eyang Kertasukma melanjutkan dengan nada getir. Nyai Durgati, ibu dari segala kutukan. Ia adalah titisan Dewi Durga, pencipta setan-setan yang menghantui alam manusia. Hanya 3 nama yang disebutkan, tapi tubuhku, Pak Lek dan Mas Jagat sudah terasa dingin oleh ketakutan. Bayangan akan kekuatan mereka menghantui pikiran kami. Eyang, suara Pak Lek terdengar lirih. Apakah ada cara untuk mengalahkan mereka? Eyang Purbawengi memandang kami dengan sorot mata bijak tapi penuh ketegasan. Mereka tidak boleh lenyap, Bimo, katanya pelan. Mereka adalah bagian dari keseimbangan alam ini. Bayangkan, jika tidak ada api dari bumi, tidak ada kutukan atau ancaman yang membuat manusia takut berbuat dosa, dan tidak ada kematian, meskipun tubuh manusia sudah menua, dunia akan kacau. Penjelasan itu membuat kami tertegun. Para danyang bukan sekedar makhluk gaib. Mereka adalah perwujudan kekuatan alam, keseimbangan yang menjaga dunia ini. Mereka ada bukan untuk dimusnahkan, melainkan untuk menjaga harmoni. Namun, lanjut suara lembut Nyi Sendang Rangu. Segala hal di alam ini memiliki penyeimbang. Kekuatan yang mampu menahan mereka juga ada. Kita hanya perlu menemukannya. Aku menatapnya. Wajahnya terlihat tegas, meskipun jelas ada kecemasan yang coba ia sembunyikan. Jadi, selain mencari pusaka Ratu Ular, kita juga harus menemukan penyeimbang kekuatan danyang-danyang itu. Tanyaku mencoba memastikan. Eyang Purbawengi mengangguk. Kejadian di masa lalu membuat kami bertiga, aku, Wirabumi dan Kertasukma tewas dan terjebak di alam gaib. Sukma kami tidak punya kekuatan penuh di alam manusia. Jika pusaka itu memang ada di sana, kami hanya bisa membantu kalian sejauh kemampuan kami.
Kami kembali terdiam, hanya ditemani api unggun yang mulai mengecil. Beban misi ini terasa semakin berat. Kami tidak hanya berhadapan dengan makhluk-makhluk yang jauh lebih kuat, tetapi juga berjuang menjaga keseimbangan dunia. Dan di tengah api yang mulai redup, kesadaran itu semakin jelas. Apa yang kami hadapi bukan sekedar pertempuran, melainkan ujian bagi seluruh keberadaan kami sebagai manusia. Saat itu, tiba-tiba Nyi Sendang Rangu berdiri dari posisi duduknya yang anggun. Wajahnya sedikit tersenyum sambil memainkan airnya yang berubah menjadi kabut. Untuk hal itu, harusnya ada yang bisa kita andalkan. Tak terlihat dengan jelas apa yang terpantulkan di kabut itu. Namun sebuah suara yang kami kenal mengingatkan kami atas apa yang terjadi. Nyi. Kami bertiga menoleh dan segera mengenali suara Mbok Sar yang muncul dari kabut Nyi Sendang Rangu. Mbok Sar, apa terjadi sesuatu? Tanyaku cemas. Nan, wah hehe, syukur kalian selamat. Terdengar suara Cahyo dari balik kabut itu. Jangan nyelonong, ini tempayan mahal. Ya ampun, Mbok, ini di pasar paling 10 ribuan. 10 ribu gundulmu, ini tempayan keramat. Udah, itu dijawab dulu, keburu mati teleponnya. Bocah gendeng. Terdengar samar perbincangan Cahyo dan Mbok Sar yang membuat kami bertiga tak mampu menahan senyum. Cahyo, entah di kondisi apapun, dia selalu bisa mencairkan suasana. Wes Jul, kasihan tuh Mbok Sar, ucapku. Nah kan, wes Mbok. Cahyo masih belum puas. Aduh, terdengar suara tangan Mbok Sar yang memukul kepala Cahyo. Sepertinya ia mulai tidak sabar dengan tingkah Cahyo. Apa yang terjadi di sana, Danan? Banyak kejadian tidak wajar di alam manusia sejak kalian pergi. Mbok Sar sudah menyadari pergolakan yang ada. Sosok-sosok yang berperan dalam keseimbangan alam mulai terusik. Sepertinya akan terjadi perang para makhluk-makhluk penguasa alam yang di luar nalar kita, Mbok. Jelasku. Jadi benar, akan ada bentrokan antar para danyang. Apa yang membuat perang itu terulang lagi? Mbok Sar mempertanyakan. Kami masih mencari tahu, Mbok. Ada sebuah pusaka yang menjadi kunci dari bencana ini. Pusaka Ratu Ular. Jelasku. Aku punya petunjuk dari desa Trahrojo Bedes mengenai sosok Kalabuto, Dewi Ular Purba, hingga beberapa mustika tertulis di serat lontar ini. Waktu kita tidak lebih dari 100 hari sebelum mereka semua bangkit sepenuhnya, ucap Cahyo. Rojo Bedes, kamu gak bercanda kan, Jul? Pak Lek memperingatkan Cahyo. Kali ini enggak, Pak Lek. Aku juga ndak nyangka kalau Trahrojo Bedes itu punya sejarah panjang yang berhubungan dengan Danyang di masa lalu. Balas Cahyo. Wirabumi, Purbawengi, dan Kertasukma mendekat memperhatikan ke arah pantulan penglihatan itu. Saat itu, seketika Mbok Sar menunduk dan memberi hormat kepada ketiga leluhur Sambara itu. Sepertinya aku mengenalmu, Nduk. Kau bukan keturunan darah biasa, ucap Eyang Purbawengi pada Mbok Sar. Saya keturunan dari Trabiryawono, Eyang, balas Mbok Sar. Aku tak mengenal nama keluarga itu, tapi entah mengapa aku merasa dekat. Menyusul Purbawengi, Eyang Wirabumi mendekat dan memperhatikan Cahyo. Ia seperti memperhatikan sesuatu yang lain. Ternyata takdir sang pencipta memang sulit ditebak, ucapnya menggeleng memperhatikan Cahyo. Saat itu, tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah. Api unggun yang mereka nyalakan mati begitu saja. Hal itu menjadi pertanda bahwa ada sosok berniat jahat yang mendekat ke arah mereka. Eyang, Jagat memastikan apa yang terjadi pada Eyang Purbawengi. Eyang Purbawengi pun menyentuh dahinya sejenak dan mengangkat kepalanya. Kita tinggalkan tempat ini. Siapa? Eyang Kertasukma mempertanyakan firasat Eyang Purbawengi. Aku tidak dapat menerawangnya. Mereka melindungi keberadaan mereka. Saat Eyang Purbawengi mengatakan hal itu, artinya
Sosok yang mendekat bukanlah sosok biasa yang dapat kami remehkan. "Nan, apa yang terjadi?" tanya Cahyo. "Saat ini kita tidak bisa berdiam lama di satu titik di alam ini. Kami sedang diburu, Jul." "Benar, anak buah Dewi Naganingrum, Raden Mas Suto Benggolo diperintahkan untuk memburumu." "Mbok Sar, kami harus pergi. Kita bicarakanlah." Belum sempat Nyi Sendang Rangu menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba 4 buah tiang pasak tumbuh begitu saja tak jauh dari tempat kami berada. "Bahaya, mereka berniat mengurung kita." Eyang Purbawengi menyadari maksud akan munculnya tiang pancang itu. Spontan, Eyang Wirabumi, Eyang Kertasukmo, dan Eyang Purbawengi melesat menuju tiang pasak yang tumbuh membentuk akar yang menjulang ke atas. Eyang Kertasukmo menebangnya, Eyang Wirabumi membakarnya, Eyang Purbawengi mengutuknya hingga benda-benda itu tak lagi tumbuh. Melihat hal itu, kami segera menuju ke satu tiang lain dan menghancurkannya. "Sial!" Eyang Wirabumi menyadari tiang-tiang lain yang terus tumbuh dan menghancurkannya lagi. Tapi seolah enggan untuk menyerah, benda itu muncul kembali dan terus tumbuh setinggi pohon kelapa. "Sudah ratusan tahun pun kalian masih ingin mencampuri urusan kami?" Suara sosok perempuan menggema di sekitar kami. Jelas aku tak mengenali suara itu, tapi Eyang Wirabumi dan yang lain terlihat panik. "Kalian pergilah, temukan pusaka Ratu Ular dan Danyang Putih yang lain," teriak Eyang Wirabumi. Siapa dia, Eyang? Kami tak mungkin membiarkan kalian menghadapi mereka sendiri," tanyaku. "Nyai Durgati, kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada saat itu. Biar kami menahan mereka. Pergilah," balas Eyang Purbawengi. Mendengar hal itu, aku mengeluarkan kerisku dan bersiap menghadapi sosok yang mendekat. Tidak ada niatan kami untuk meninggalkan Eyang kami menghadapi makhluk itu tanpa kami. "Tidak, Danan, kalian belum bisa mengalahkan Nyai Durgati. Kalian membutuhkan bantuan dan yang lain." Suara Mbok Sar tiba-tiba terdengar lagi. Ia merasakan pancaran kekuatan mengerikan saat itu juga. Sialnya, tiang-tiang pancang itu tumbuh dengan begitu liar dan cepat. Kami semua kewalahan untuk menghancurkannya. "Nyi Sendang Rangu, bawa Danan pergi," perintah Pak Le. "Tidak, Pak Le, aku akan ikut bertarung." "Benar, kau harus ikut bertarung, Danan, tapi tidak di sini. Carilah Danyang yang lain dan pusaka itu. Aku dan Pak Le akan mencari cara menyelamatkan ketiga Eyang kita," teriak Mas Jagat. "Tidak, kalian bertiga harus pergi. Kalian harus selamat," perintah Eyang Wirabumi. Mendengar perkataan itu, Mas Jagat membacakan ajian lintas bumi yang memunculkan sebuah gerbang menuju alam lain. Kekuatan ini, Nyi Sendang Rangu menyadari aliran energi mengerikan dari alam itu. Sebuah alam terkutuk yang dikenal sebagai alam leluhur Sambara. Bukankah itu alam terkutuk?" tanyaku bingung dengan maksud Mas Jagat. Tapi ketiga Eyang kami menyadari gerbang itu seolah merasakan perasaan yang berbeda. "Kau bahkan bisa membuka alam ini?" ucap Eyang Purbawengi takjub dengan perbuatan Mas Jagat. "Kami tidak bisa keluar dan masuk seenaknya di alam terkutuk ini. Kau harus selamat dan mencari Danyang yang lainnya, sementara kami berada di alam itu," teriak Mas Jagat. Aku tidak suka situasi ini, namun kekuatan dari sosok Nyai Durgati semakin kurasakan. Bersamaan dengan itu, tiang-tiang pancang yang hendak mengurung kami itu pun tumbuh semakin menggila. "Nyi Sendang Rangu, tolong!" Eyang Kertasukma memberi isyarat pada Nyi Sendang Rangu. Saat itu, selendang Nyi Sendang Rangu menarikku dengan paksa. Ada mantra yang dibacakan oleh Mbok Sar. Ajian lintas bumi jagat kembali terdengar. "Jika hanya dirimu, harusnya aku bisa." Mas Jagat sekali lagi membuka gerbang dengan menyambungkannya dengan mantra Mbok Sar. "Tidak, aku masih bisa bertarung," teriakku. Namun mereka tidak peduli. Nyi Sendang Rangu tetap menarikku dan membawaku menuju celah yang dibuka oleh Mas Jagat. "Jangan bodoh, Nan. Pak Le akan memastikan kami dan ketiga Eyang akan selamat. Selain kamu dan Panjul,
Pak Le tidak tahu harus mempercayakan hal sesulit ini pada siapa lagi, ucap Pak Le dengan tegas. Benar, ada Pak Le bersama mereka. Ia pasti tidak akan membiarkan mereka semua celaka. Mas Jagat, aku melemparkan keris Raga Sukma kepadanya. Mas Jagat lebih butuh ini. Mas Jagat menangkap keris Raga Sukma namun terlihat bingung. Tidak, kau juga membutuhkannya. Aku menunjukkan sesuatu yang tersimpan di sukmaku. Wujud roh keris Raga Sukma ada padaku. Tolong lindungi Pak Le dan yang lain dengan itu. Mas Jagat mengangguk mengerti. Saat itu akar tiang pasak itu tumbuh dengan menggila. Nyi Sendang Rangu tak bisa menahanku lagi. Ia mendekapku dan membawaku masuk ke celah yang dibuat oleh Mas Jagat dan Mbok Sar. Aku melihat Mas Jagat memuntahkan darah dari mulutnya. Membuka gerbang dua alam terkutuk benar-benar melukai dirinya. Kita juga pergi, perintah Pak Le yang menyadari bahwa Mas Jagat tak mampu bertahan lebih lama lagi. Eyang Purbawengi menangkap tubuh Mas Jagat dan membawanya ke dalam gerbang alam leluhur Sambara. Sementara Eyang Wirabumi menyusul setelah memastikan semua pergi dengan aman. Aku cukup lega saat melihat mereka berhasil pergi sebelum celah jagat Segoro Demit menutup. Namun saat itu juga aku melihat sosok yang mereka sebut dengan nama Nyai Durgati. Sosok perempuan dengan rambut yang begitu panjang melayang dengan seluruh tubuhnya yang hitam bersama kebaya tuanya. Ada mata berwarna merah di dahinya yang membuatku benar-benar merasa cemas. Kekuatan besar pun menarikku. Suara mantra Mbok Sar terdengar terus-menerus menarikku dan Nyi Sendang Rangu. Tidak akan kubiarkan. Tiba-tiba suara Nyai Durgati terdengar di sekitarku. Entah apa yang terjadi. Sesuatu yang gelap menyelimuti tubuhku. Nafasku semakin sesak. Suara mantra Mbok Sar mulai terdengar samar. Kuatkan dirimu, Nan. Terdengar suara Cahyo bersautan dengan mantra Mbok Sar. Dalam hati aku terus membaca doa, mengharapkan perlindungan dari penciptaku di tempat yang benar-benar tidak ku mengerti, hingga segala yang berada di sekitarku kembali tenang dan kesadaranku menghilang. Suara ramai terdengar mengusik ketenanganku. Mataku terbuka dengan pemandangan pohon dan dedaunan yang ada di atas wajahku. Selendang Nyi Sendang Rangu menutupi sebagian tubuhku, namun aku tidak melihat keberadaannya. Aku mencoba mengingat semua yang terjadi dan mengenali situasi ini. Saat ini, aku ada di sebuah hutan kecil yang berbatasan dengan desa. Suara keramaian terdengar dari keramaian pasar yang berada di dekat hutan ini. Setelah merasa cukup tenang, aku pun mendekati keramaian itu. Setidaknya, aku bisa mencari informasi tentang keberadaanku saat ini. Sebuah desa, masih asri dengan rumah-rumah yang dibangun dengan kayu dan ukir-ukiran khasnya. Patung-patung Gupolo terlihat di dekat pagar seperti rumah-rumah zaman dulu. Sekilas aku merasa sedikit bernostalgia. Dan hebatnya, masyarakat di desa ini masih banyak yang mengenakan kebaya, walaupun beberapa dari mereka sudah mengenakan pakaian seperti kaos dan kemeja pada umumnya. Ngapunten, Bu, aku mencoba menyapa seorang ibu yang baru saja pergi meninggalkan pasar. Ini saya sedang berada di desa apa ya, Bu? Ibu itu berhenti sejenak dan memandangku sambil mengernyitkan dahinya. Yalah, masnya tersesat toh. Ini desa Punden, masnya bagaimana bisa sampai sini? Ibu itu malah balik bertanya dengan cemas. Panjang ceritanya, Bu. Kalau arah ke jalan utama lewat mana? Kalau jalan kaki, bisa hampir 1 jam lewat jalur desa. Ibu itu menunjuk ke arah gapura desa yang berbatasan langsung dengan jalan. Kalau mau, nanti biar saya minta tolong teman saya buat antar naik motor. Wah, nggak usah repot-repot, Bu. Saya istirahat sebentar aja dulu. Yang penting saya udah tahu jalan pulang. Balasku. Ya sudah kalau gitu. Kalau butuh apa-apa, mampir ke rumah aja. Rumah saya itu tuh, yang di ujung, yang ada sumur timbanya. Tanya aja rumah Bu Sinem. Kalau mau istirahat di rumah saya, silahkan juga. Makasih banget ya, Bu.
Nanti kalau kemalaman, saya izin mampir. Monggo, gak usah malu-malu. Kami pun berpisah setelah perbincangan singkat itu. Bu Sinem tidak langsung pergi. Ia malah merogoh belanjaannya dan memberikanku sebuah arem-arem saat menyadari aku belum makan sejak pagi. Dari pertemuan dengan Bu Sinem, aku menilai sepertinya warga desa di sini juga cukup ramah. Aku pun berjalan melintasi pasar, menikmati pemandangan keramaian manusia yang tak pernah kulihat selama berada di alam lain. Hal ini cukup menenangkan. Tapi ada beberapa hal yang menarik perhatianku di desa ini. Ada beberapa patung berwujud dewa-dewa Jawa di beberapa sudut. Ternyata keramaian di desa itu tidak hanya terjadi di pasar. Di dalam desa, penduduk begitu ramai mengerubungi sesuatu. Aku mendekat dan apa yang kulihat saat itu benar-benar bukan pemandangan yang biasa. Ada seekor ular yang begitu besar, panjangnya hampir memenuhi satu jalan. Ular itu sudah mati dan warga desa mengelilingnya serta merobek isi perutnya. Tidak ada yang panik di sana, seolah hal itu sudah lumrah terjadi di desa itu. Di antara orang-orang itu, ada seorang anak kecil di sana. Ia mengenakan pakaian yang berbeda seperti pakaian khas desa itu. Ada sebuah nampan yang dibawa olehnya, dan salah seorang warga desa yang tubuhnya penuh cipratan darah ular mengantarkan sebuah tengkorak manusia yang ia keluarkan dari tubuh ular itu. Tidak hanya satu, tapi masih ada tengkorak-tengkorak lain yang dikeluarkan dari tubuh ular itu. Maaf mas, ini sedang apa ya? Upacara ritualkah? Tanyaku pada seorang pria yang tak jauh berada di dekatku. Pertama kali ke desa ini ya mas. Pria itu langsung mengenali bahwa aku bukan bagian dari warga mereka. Di desa Punden, jasad manusia tidak dikubur atau dibakar, tapi diletakkan di hutan agar dimakan oleh Sarpalaji. Pria itu menjelaskan bahwa Sarpalaji adalah sebutan mereka untuk ular-ular pemakan mayat di hutan. Saat Sarpalaji mati, bangkai mereka akan muncul di desa. Barulah saat itu, warga boleh membelah perut ular besar itu dan menyimpan tengkorak-tengkorak keluarga mereka. Berarti masih banyak ular-ular seperti ini di hutan? Tanyaku yang bergidik ngeri saat menyadari masih banyak ular-ular sebesar itu di hutan tempat aku terkapar sebelumnya. Sarpalaji akan terus ada mas. Mereka itu bagian dari desa kami juga. Tapi tenang saja, mereka itu hanya memakan jasad manusia dan tidak pernah ada cerita mereka menyerang manusia hidup. Jelasnya. Walau begitu, aku pasti tetap akan merasa ngeri saat melihat Sarpalaji di hutan. Belum lagi ritual pemakaman ini. Semua ini benar-benar berbeda dari yang biasanya. Rasa penasaranku pun membuat memutar dan memperhatikan ular itu. Aku tak merasakan kekuatan aneh apapun. Ular ini bukan ular siluman dan hanya ular biasa dengan ukuran yang besar. Saat melintasi ular itu, aku tanpa sengaja berpapasan dengan anak kecil pembawa tengkorak. Kami tak bertegur sapa, namun saat ia melintasiku, tiba-tiba ia berbicara dengan suara pelan. Sebaiknya mas tinggalkan desa ini secepat mungkin. Ia berbicara tanpa menoleh dan melewatiku begitu saja. Apa maksudnya? Apa itu sebuah peringatan? Mataku terus mengikuti kemana anak perempuan itu pergi, namun ia tetap tidak menoleh lagi ke arahku. Kali ini aku tak boleh membuat kesalahan. Selain tak ada urusan di desa ini, aku pun harus segera menemui Cahyo dan mulai mencari petunjuk atas pusaka para danyang maupun keberadaan sosok danyang lain yang bisa membantu kami. Aku pun tak lagi memperhatikan warga dan ular itu lagi. Dengan langkah sedikit cepat, aku menuju gapura desa Punden menuju arah jalan yang ditunjukkan Ibu Sinem sebelumnya. Langit terlihat mulai mendung dan aku tidak terlalu memperdulikannya. Bagus, pergilah dan jangan mencoba berpaling ke belakang untuk kembali. Suara anak itu terdengar lagi. Rupanya ia menanti di sebuah belokan seolah memastikanku untuk pergi. Aku masih tidak mengerti
Namun aku memutuskan untuk mengikuti perkataan anak itu. Tidak ada yang aneh lagi mengenai suasana di desa itu. Aku meninggalkan desa tanpa ada sedikit pun masalah ataupun hal aneh. Saat sudah cukup jauh, barulah aku sedikit melambatkan langkahku untuk mengatur nafas. Dan saat itu sesuatu terjadi. Suara gong menggema dari dalam hutan, mengguncang keheningan siang yang muram. Pelan tapi pasti, alunan gamelan menyusul, berpadu dengan irama gong yang berat dan menyeramkan. Suara itu terlalu aneh untuk dianggap biasa, menggetarkan hingga ke tulang. Aku berdiri kaku, mencoba mencari sumber suara. Mata biasa mungkin tak melihat apa-apa, tapi dengan mata batinku, aku menyadari keberadaan makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Di antara semak-semak dan pepohonan, terlihat wajah-wajah pucat tanpa ekspresi. Mereka memainkan alat musik dengan gerakan lamban, seolah-olah setiap nada adalah seruan dari dunia yang telah lama mati. Semakin aku mencoba mengabaikan mereka dan terus berjalan, suara itu malah semakin mendekat. Dan kini, wajah-wajah itu bermunculan lebih banyak dari segala arah, mengintai dari balik pepohonan dan dedaunan yang rimbun. Meskipun hari masih siang, bayangan mendung dan rimbunya pepohonan membuat jalanku terasa seperti berjalan di tengah malam. Ketika aku mempercepat langkah untuk melarikan diri, aku terhenti oleh sesuatu yang lebih mengerikan di depan. Di depanku, kerumunan tanpa kepala menari mengikuti alunan gamelan yang terus mengalun lirih. Tubuh-tubuh itu bergerak serempak dengan irama, seperti boneka yang dikendalikan oleh sesuatu yang tak terlihat. Aku teringat anak itu, bocah yang membawa tengkorak ular pemakan mayat. Jika tengkoraknya sudah diambil, maka tubuh-tubuh ini... Aku mencoba berpaling, tapi suara gamelan semakin mencekam, seolah-olah memaksaku untuk tetap menyaksikan. Di mata manusia biasa, mungkin hanya terdengar suara gending dan tarian aneh. Namun di mata batinku, aku melihat roh-roh gelap, pemain gamelan, dan tubuh manusia yang kehilangan kepala terus menari seperti menyambut sesuatu. Aku harus pergi. Aku memaksa kakiku untuk melangkah melewati mereka. Tetapi sebelum aku sempat melarikan diri, tekanan kuat dari arah desa menghentikan langkahku. Tubuhku gemetar. Dari kejauhan, aku melihat sesuatu melayang mendekat. Sosok itu terus berubah-ubah. Kadang terlihat seperti pocong, kadang mayat, kadang roh perempuan dengan tatapan kosong. Wujudnya tidak pasti, tetapi auranya begitu kuat, seperti kematian itu sendiri sedang mendekatiku. "Kau belum boleh pergi." Suaranya menggelegar, tetapi disusul dengan tawa lirih yang terdengar aneh dan tidak wajar. Sosok itu melayang mendekat, sementara tubuhku terasa terkunci oleh ketakutan. Aku tahu ini bukan sembarang makhluk. Sosok ini, dia pasti punya kaitan dengan Roro mayit, atau mungkin dia sendiri adalah penguasa kematian itu. Langkahku tertahan, tubuhku lunglai. Gending gamelan yang terus bergema membuat kakiku lemah. Sementara sosok itu perlahan berubah. Dari makhluk menyeramkan, ia mengambil bentuk seorang perempuan dengan wajah cantik dan anggun, namun dengan kulit yang pucat dan mata yang kosong. "Jangan takut," ucapnya dengan suara lembut, berbeda jauh dari sosok sebelumnya. Suaranya terdengar menenangkan, tetapi aku tahu betul ini hanyalah tipu muslihat. Aku mencoba menjauh. "Siapa? Apa maumu?" tanyaku dengan suara gemetar, sambil terus melantunkan doa-doa dalam hati untuk melindungi diriku. Tiba-tiba, tanpa kusadari, ia sudah berada di belakangku. Tangan lentiknya yang dingin menyentuh bahuku dengan lembut, membuat seluruh tubuhku membeku. Wajahnya mendekat, begitu dekat, hingga aku bisa merasakan nafasnya di telingaku. "Keberadaanmu memberiku perasaan yang berbeda," bisiknya penuh rayuan. Suaranya seperti desah angin, menggoda tetapi mengancam. Ini pertama kalinya aku merasakan perasaan ini dari manusia. Aku melompat menjauh dengan nafas tersengal, tetapi ia terus mendekat. Senyum di wajahnya membuatku semakin cemas.
Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Sergahku mencoba menahan ketakutan. Dia tertawa pelan, suara tawa yang tidak manusiawi. Tapi apa yang kita lakukan di hutan itu benar-benar nikmat, bukan? Kata-katanya menghantam seperti palu. Samar-samar ingatan yang buram mulai kembali. Aku melihat diriku di hutan bersama sosok ini. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi rasa bersalah dan ketakutan menggerogoti hatiku. Bukankah kita sama-sama menikmatinya? Bisiknya lagi, kini menyandarkan kepalanya di bahuku. Wajahnya yang pucat terlihat begitu tenang, tapi matanya penuh rayuan. Jadilah pengantinku. Aku tersentak mundur perlahan, tetapi di dalam hati aku tahu aku sudah terjerat dalam permainan gelapnya. Suara gamelan semakin keras, seolah mengiringi langkah-langkahku menuju takdir yang tak dapat ku tebak. Baiklah, sampai di sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjutkan cerita yang berjudul Perang Tanah Danyang dari Dioseta pada episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Terima kasih atas semua dukungan kalian. Jangan lupa juga tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Tetap semangat, jaga kesehatan selama bulan puasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.